Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas kasih dan cintanya bagi kita sekalian, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan cintamu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini karena anugerah dan karena kasih sayang Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, kami dengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dibatakannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai berat. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia atau Tuhan menghukum dan membebaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kitab Ratapan dalam surah Madatu atau Alkitab dalam bahasa Toraja disebut dengan bating. Isi dari kitab Ratapan adalah ungkapan kepedihan hati, meratapi kehancuran Yerusalem, dan tentu bait Allah yang adalah kebanggaan umat Israel. Sangat wajar jika peristiwa itu diratapi. Betapa tidak kota yang indah dan bait Allah yang sangat megah telah menjadi rentuhan yang mengerikan. Kejadian ini bukanlah kejadian alam bahwa akibat runtuhnya kota dan bait Allah karena gempa bumi, tapi karena murka Allah atas pemberontakan Israel, umat Allah kepunyaan Allah itu sendiri. Hukuman Allah tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal bangsa itu telah diingatkan, ditegur untuk segera berbalik kepada Allah. Mereka harus segera bertobat sebelum penghukuman Allah dinyatakan. Namun karena ketegaran hati, kekerasan hati, tegar tengkuk mereka sehingga terjadilah peristiwa yang dahsyat itu. Peristiwa merupakan penyataan Allah sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia dan alam semesta. Akibat yang harus ditanggung sebagai konsekuensi pemberontakan mereka sungguh sangat berat. Mereka dihalau ke dalam kegelapan, dipukul berulang-ulang sepanjang hari, yang mengakibatkan daging dan kulitnya menyusut, bahkan tulang-tulangnya dipatahkan. Mereka dikurung dalam ruangan yang berdinding tembok yang sangat gelap bagaikan kubur dan diikat dengan rantai. Itu adalah gambaran tentang penderitaan, tentang aniaya, tentang segala yang dialami umat Israel.
Yeremia meratapi keadaan ini sekaligus berjuang dalam doa dan pengharapan. Ia tahu bahwa walaupun Tuhan yang menghukum karena murkanya atas pemberontakan Israel, namun ia pula meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni mereka dan memberi kekuatan untuk menghadapi pergumulan yang sedang dialami. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi pergumulan, tantangan kehidupan. Jika kita menyadari bahwa Allah adalah setia, Ia juga setia dalam menopang, menolong, dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Amin. Marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas anugerah kasih-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau menyatakan anugerah kasih-Mu bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di hari ini dalam kasih dan dalam anugerah-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan topang dan tolong kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Dalam segala pergumulan kami, kuatkan dan topang kami sehingga kami tidak pernah jatuh ketika kami menghadapi pergumulan kehidupan. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai berkat-berkat anugerah Tuhan, ajar kami senantiasa merendahkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.